Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini pengalaman pribadi saya, tidak ada niatan apapun untuk menjatuhkan pihak manapun, merugikan pihak manapun, atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun, karena tidak ada endorse apapun dari pihak manapun. Jadi hanya sharing, berbagi cerita. Ini salah satu kok yang murah tapi stabil ya, harganya juga di bawah 100, tapi memang nggak terlalu awet ini, tapi kecepatannya suka saya, stabilnya juga, walaupun kadang-kadang ada masih patah gitu, masih bisa dipantul-pantulin tembok, masih oke. Jadi teman-teman, pengalaman pribadi saya pemakaian kurang lebih 1 bulan, insya Allah 1 bulanan sudah pernah saya pakai bermain, walaupun tidak full game. Ini adalah kelebihan dan juga bisa jadi kekurangan Astrok 88D Pro, teman-teman. Kelebihannya adalah raket ini benar-benar enak, terutama teman-teman yang bermain badminton sudah lebih dari 7-8 tahun, atau kalau kelas itu, tapi dengan catatan ya, 7-8 tahun itu di atas 5 tahun ya, dengan catatan circle-nya memang bagus, merata, enak, dan rutin. Jadi bukan sebulan sekali atau 2 minggu sekali, jadi benar-benar rutin. Walaupun seminggu mungkin hanya sekali, tapi kalau circle-nya bagus, kalau teman-teman bermain di atas 5 tahun atau 7-8 tahunan, saya rekomendasikan kalau punya uang lebih-lebih, benar-benar tidak terpakai, saya rekomendasikan beli raket ini, terutama untuk pemain belakang, ganda belakang. Kalau single juga masih oke kata saya pribadi ya. Tapi kalau untuk teman-teman untuk yang baru pemula atau baru naik kelas intermediate, yang baru main 2 tahun 3 tahun, raket ini tidak terlalu rekomendasi. Ataupun kalau memang niatnya memang teman-teman punya uang lebih-lebih ya, di sini maksudnya lebih-lebih itu ya, misal crazy rich lah, atau orang kaya beneran, memang punya uang lebih-lebih dan teman-teman pingin melatih kemampuan tangan teman-teman, nah ini salah satu yang bisa dipakai. Tapi itu tadi, memang mungkin tidak akan maksimal. Jadi ini saya kasih senar Nano G tarikan 28 digital 4 simpul Nano G95 dengan ketebalan 0,69. Jadi memang senarnya tebel. Akhir-akhir ini kan memang saya sering pakai raket 5U, tiba-tiba saya pakai 4U yang Astrok 88D Pro, yang memang notabene-nya difokuskan untuk mereka yang bermain pro sebenarnya. Adapun pemain advance juga bisa pakai raket ini dengan maksimal, juga bisa. Mungkin kalau advance tuh mungkin saya kategorikan kelas-kelas Sirnas gitu, kelas-kelas Taruna di atas di atas 16 tahun, 17 tahun, yang kelas-kelasnya provinsi atau nasional lah, itu menurut saya kelas advance itu. Kalau profesional kan seperti Gideon dan lain-lain kan ya. Jadi raket ini baru bisa dimaksimalkan buat mereka yang benar-benar bermain advance ke atas. Intermediate yang sudah lama pun bermain bisa pakai raket ini, bisa. Raket ini teman-teman enak, tapi ini juga bisa jadi kekurangan. Apa itu kekurangannya? Kalau teman-teman punya raket ini hanya satu, dan yang lainnya raket kedua atau ketiga teman-teman adalah bukan raket high end seperti Astrok 88D Pro, atau mungkin raket di bawah 1 juta. Kalau sudah pakai raket ini teman-teman, pasti saat pakai di bawah 1 juta, kalau sering ya pakai ya, sering pakai ini maksudnya, terus tiba-tiba pakai raket di bawah 1 juta, ini pengalaman pribadi saya ya, mungkin teman-teman tidak merasakan, tapi pengalaman pribadi saya, kalau pakai raket di bawah 1 juta jadi rasanya tidak enak. Ini pengalaman pribadi saya, bisa jadi
berbeda yang teman-teman rasakan. Nah, yang saya rasakan adalah seperti itu. Jadi setelah saya pakai raket ini, tiba-tiba saya pakai yang di bawahnya, rasanya kurang nyaman, kurang enak. Itu apa ya? Ya feel-nya, pukulannya, powernya. Jadi serasa tidak enak, teman-teman. Itu pengalaman pribadi saya, nggak tahu kenapa, apa karena memang kalau sudah terbiasa tangan kita, feel kita pakai raket mahal, berat. Sebenarnya raket ini berat, teman-teman. Kalau teman-teman suka gebuk beneran dan teman-teman adalah pemain yang intermediate baru naik atau ke bawah, saya bisa bilang ada kemungkinan teman-teman tangannya akan sakit. Kalau memang teman-teman adalah penggebuk sejati ya, penggebuk kok sejati, penggebuk badminton sejati. Kalau teman-teman masih di kelas intermediate ke bawah, saya bisa bilang kalau nggak pernah pakai raket stiff, nggak pernah pakai raket hit heavy, tiba-tiba pakai Astrok 88 di Pro, ada kemungkinan tangan teman-teman sakit, ada kemungkinan gitu. Karena awal-awal juga saya terbiasa juga gitu, rasanya kayak kalau orang Jawa bilang jarem itu mungkin kalau bahasa kesehatannya mungkin spasme ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, mungkin lebih ke arah kaku, kram badan ya, kayak kejang gitu loh, badan ototnya itu kayak kaku, merasakan nyeri lah itu, walaupun nggak terlalu. Dan setelah saya pakai, teman-teman, saya pakai raket yang lain yang harganya di bawah 1 juta atau 1 jutaan, rasanya tidak enak, teman-teman. Itulah saya bilang ini bisa jadi kelebihan dan bisa jadi kekurangan Astrok 88 di Pro kalau sudah pakai. Benar-benar enak, teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Awal-awal memang saya yakin teman-teman pasti adaptasinya lebih, terutama yang pemula, karena raket ini framenya compact, teman-teman. Dibandingkan raket-raket yang biasa, raket ini memang compact, stiff, hit heavy, dan kaku. Ya stiff ya kaku. Jadi tangan teman-teman tidak akan susah terbiasa. Apalagi kalau teman-teman adalah pemula, apalagi yang baru naik intermediate lah, yang baru main 2 tahun tapi circle-nya kurang bagus atau tidak merata. Itu akan kesulitan untuk adaptasi. Tapi kalau teman-teman memang sudah pemain intermediate yang sudah sering ikut kejuaraan kabupaten lah, yang sudah bermain di atas 5 tahun rutin dengan circle yang bagus, pasti saya bilang teman-teman akan ketagihan pakai raket ini. Kalaupun tidak ketagihan, berarti teman-teman bukan sasaran raket ini atau bukan target pasar raket ini. Berarti tipikal teman-teman, ada kemungkinan teman-teman adalah pemain all round, hit light, atau pemain belakang yang memang suka raket enteng. Misal contoh seperti Bapak Asan itu kan sebenarnya kan adalah pemain belakang yang offensive power, mengandalkan power sebenarnya, lebih cenderung seperti itu. Tapi ternyata raketnya itu selama ini pakai raket yang cenderung all round atau hit light, yang sebenarnya biasa digunakan pemain depan. Sebaliknya Hendra yang biasa sebagai pemain depan cenderung pakai raket power, yaitu thruster ya, kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau teman-teman adalah pemain advance atau pemain pro tidak cocok dengan raket ini, berarti teman-teman bukan target pasar raket ini. Memang teman-teman cenderung feel-nya cocok memakai raket yang all round atau hit light atau even balance. Jadi bukan raket Astrok 88 D Pro ini, karena ini ada ditujukan pada mereka yang bermain belakang dengan tipikal ofensif yang benar-benar mengandalkan power dan mengandalkan raket yang hit heavy yang kaku sebagai senjata utama. Itu teman-teman. Itu aja teman-teman, sharing-sharing saya, hanya berbagi cerita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pihak yang merasa dirugikan, karena sebenarnya saya tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau sebaliknya menguntungkan pihak manapun. Itu aja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.